Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4B Hukum Perencanaan akan memaparkan hasil tugas besar kami yang berjudul Konflik Agraria di Maluku ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Adel Novrianti, ada Hafsatul Laila, ada Jeskiel Arif, ada Jordan Bagusumbung, dan saya sendiri Sinta Handayani. Kemudian ada pun outline pembahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir ditutup dengan penutup yaitu kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan sendiri terdapat latar belakang yang pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak, serta banyak peraturan. Oleh karena itu, konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks mengenai peran regulasi pertahanan dan penyelesaian konflik agraria di Maluku, dan tentunya hak asasi manusia menjadi penting agar pelanggaran hak masyarakat dapat dihindari dan ditangani. Untuk pembatasan hak asasi manusia dalam rancangan undang-undang pertahanan ada beberapa poin penting yang perlu dijelaskan dalam RUU Pertanahan, seperti masyarakat adat di Maluku yang mempunyai ciri khas, dan tentunya RUU Pertanahan tidak serta-merta membatasi kepemilikan tanah yang sudah dimiliki bertahun-tahun secara turun-temurun hingga hak masyarakat adat perlu dihormati dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Urgensi kelahiran Undang-Undang Pertanahan dimaksudkan untuk meniadakan kepentingan penguasaan tanah yang selama ini melahirkan ketidakadilan penguasaan tanah, konflik agraria, hingga kepastian hukum di investasi di lapangan agraria, dan tentu saja berkaitan dengan ketersediaan pangan domestik. Selanjutnya ada rumusan masalah, yang mana ada pun rumusan masalah yang dapat yaitu mengidentifikasi pembatasan hak asasi manusia dalam rancangan undang-undang pertahanan terhadap konflik agraria di Maluku dari perspektif hak asasi manusia, dan ada pun tujuan yang didapat yaitu mengatasi persoalan konflik agraria melalui regulasi tentang pertanahan dalam konteks hak asasi manusia di Maluku dan hak asasi manusia. Next. Selanjutnya ada kajian teori. Next. Di mana untuk kajian teori yang pertama yaitu ada konflik agraria, di mana dalam kehidupan masyarakat sendiri ini konflik seringkali terjadi atau dimaknai sebagai suatu hubungan sosial antara dua orang atau lebih yang terdapat ketegangan atau ketidaksesuaian di antara pihak-pihak tersebut. Salah satu pihak berusaha melawan atau menyingkirkan pihak lainnya. Kemudian untuk kajian teori yang kedua yaitu hak asasi manusia, di mana menurut Mariam Budiarjo mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dikarenakan bersifat universal atau asasi. Kemudian dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Next. Kemudian pada hasil dan pembahasan, yang pertama itu sejarah konflik. Konflik tanah di Maluku memiliki sejarah, yaitu adanya tentang pemerintahan Provinsi Maluku dengan masyarakat setempat yang memiliki konflik pertanahan atau yang biasa disebut dengan tanah adat, di mana tanah adat tersebut diklaim oleh pemerintah sebagai lahan pemerintah, sehingga terjadilah konflik antara masyarakat dan pemerintah di Provinsi Maluku. Kemudian ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa hukum yang berlaku pada konflik kali ini. Yang pertama itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang agraria termasuk tata ruang udara, bawah tanah, dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku. Next. Berikutnya adalah penyelesaian konflik yang dilakukan, yang dimana dalam penyelesaian konflik ini harus adanya penetapan rencana undang-undang pertanahan, yang dimana rencana undang-undang pertanahan ini harus memperjelas pokok-pokok yang terkandung di dalam undang-undang pokok agraria, karena sangat banyak poin-poin yang terdapat di dalam undang-undang pokok agraria itu yang masih bersifat rancu, sehingga masih menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak problema dalam implementasi undang-undang pokok agraria ini. Nah, untuk rencana undang-undang pertanahan sendiri ini perlu disusun berdasarkan 13 asas, yang dimana dalam 13 asas itu salah satunya adalah asas kesetaraan gender yang termasuk di dalam asas keadilan. Artinya bahwa rencana undang-undang ini harus dibuat seadil-adil mungkin bagi rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Maluku yang sedang terkena konflik. Nah, penyelesaian konflik yang terjadi tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjalankan peraturan yang berlaku, di mana peran aktif pemerintah dalam menegakkan keadilan dan sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh atas terbentuknya peraturan perlu memperhatikan hak masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Next. Selanjutnya ada penutup yang berisi kesimpulan. Next. Di mana kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu perlu adanya perubahan atau upaya memberikan pemahaman ataupun pengetahuan kepada masyarakat secara lebih dalam dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait isi dan tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa semua tanah yang dimiliki adalah merupakan tanah adat, sehingga masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengklaim hak milik atas suatu tanah secara pribadi atau berkelompok. Dan adapun dari konflik yang terjadi dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah agar lebih menjamin pemahaman masyarakat atas kepemilikan tanah yang ada di Maluku Tengah dan memperkuat pertahanan agar masyarakat tidak lagi menggunakan kekerasan atas suatu permasalahan yang terjadi baik antar sesama masyarakat maupun dengan aparat pemerintah. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.